Kenapa saya bisa mengambil kejurusan arsitektur itu? Waktu kecil saya hobinya suka ngoprek-ngoprek rumah. Mungkin itu bisa mewakili sedikit kejauhan saya. Keluarga saya 9 bersaudara. Saya anak ketujuh, alhamdulillah masih sehat semua. Kita semua rata-rata dibesarkan di kota Bogor, ya. Hanya nomor 1 sampai nomor 3 itu lahir di Jakarta. Ya, saya dulu memang cita-cita sempat pengen jadi seorang tentara, ya kan. Kebetulan di keluarga saya ini bapak saya seorang tentara, ya kan, angkatan laut. Jadi rata-rata biasanya seorang anak itu akan mengikuti jejak seorang ayahnya. Jadi saya dulu sempat bercita-cita pengen juga jadi tentara dan sempat juga disuruh sama bapak. Sayangnya saya tidak bisa mengikuti, ya kan, permintaan beliau walaupun dulu sempat, "Mat, lu masuk Wamin aja deh," ya kan. Aduh, gimana ya? Mungkin di sini bukan dunia saya, tapi akhirnya menjadi seorang arsitek. Tapi buat saya nggak masalah. Kenapa saya bisa mengambil kejurusan arsitektur itu? Dari kecil saya udah hobi gambar, jadi bahasa saya bahasa gambar. Kedua juga suka ngoprek-ngoprek rumah, ya kan. Sudah hobi coret-coret gitu ya. Jadi menggambar itu udah jadi kebiasaan dari zaman saya SD ya. Dulu tuh saya orangnya nerveusan, ya kan, gugupan, pemalu, pendiam. Mungkin itu bisa mewakili sedikit kejauhan saya, ya kan. Bahasa lebih banyak ke bahasa gambar daripada bahasa mulut. Untuk dunia arsitektur saya sudah menggeluti sebelum saya lulus kuliah. Saya kuliah di Universitas Krishna Dwi Payana, ya lulus itu sekitar tahun 99-2000 kalau nggak salah. Saya udah mulai berkecimpung di dunia bangunan, ya di dunia konstruksi. Proyek pertama kali masih zaman kuliah juga sih ya masih bau kencur lah bisa dibilang gitu. Jadi dulu namanya kalau sudah bisa membuat suatu bentuk estetika rumah ataupun bangunan itu suatu kebanggaan tersendiri ya buat seorang mahasiswa kala itu ya. Kalau misalnya dulu waktu masih kerja ikut kantor ke orang ya mungkin bangunan-bangunan tinggi ya kita kerjakan ya. Setelah saya coba untuk mandiri bekerja sendiri, saya lebih banyak bangunan-bangunan hunian pribadi. Kalau untuk pekerjaan di dunia seni bangunan ataupun rancang bangun, memang dari dulu saya lebih banyak ke swasta ya. Pengalaman sampai saat ini tentunya yang menjadi hal yang sangat luar biasa dan eksotik buat saya, ya tentunya menjadi seorang arsitek di acara program Bedah Rumah ini. Ya. Ketiga, bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, tarik. Ya, kompak. Banyak hal-hal tertentu yang mungkin menjadi masukan-masukan baru buat saya, ya kan. Bagaimana itu memanage pekerjaan, ya kan. Pekerjaannya sendiri, ya kan. Ataupun misalnya material, ataupun dengan waktunya tersendiri yang sangat terbatas. Bantu saya untuk menyelesaikan rumah ini. Waktu kita sangat terbatas ya, tolong. Ini tambang udah semua, udah benar nalinya. Oke, ya ini udah saya cek, mudah-mudahan penarikannya bisa berjalan lancar ya. Akang-akang udah nunggu di luar ya, mudah-mudahan cepat penarikannya soalnya juga waktu kita udah mepet, udah sore. Di sisi lainnya juga ya. Kita harus gimana caranya saya bekerja di depan TV gitu loh, ya kan. Yang saya sebenarnya orang pemalu, pendiam, saya harus bisa bicara. Di dekat lokasi rumah Bapak Hamid. Suatu hal yang sangat sebenarnya bisa dibilang bertolak belakang dengan background pribadi saya gitu loh. Ini suatu tantangan banget ya. Walaupun sebenarnya secara pekerjaan ya dunia arsitektur sendiri itu sebenarnya untuk imajinasi pun kita sudah cukup lumayan kalau bisa dibilang banyak tekanan ya. Ya kan, selain saya harus menyelesaikan suatu pekerjaan saya yang sudah sehari-hari saya pegang untuk bangunan tersebut, di
sisi lain saya harus bisa mengimbangi dengan misalnya host-nya ya kan, ataupun misalnya dengan bintang tamunya, ataupun saya harus mereport rumah ya kan pada saat pembangunan. Jadi sedikit istilahnya ada kegiatan acting yang harus saya juga bisa sedikit ya kan mendalami. Ya saya pikir soalnya secara positifnya adalah bekerja, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu karya dan juga bisa membantu orang lain. Pengen sih ilmu saya ini bermanfaat untuk masyarakat. Dunia arsitektur sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Mau nggak mau, saya harus benar-benar mencintai, saya harus menggali lagi. Sejalannya waktu, pasti ilmu itu juga akan terus bertambah. Ya, saya juga harus menggali dari sisi lain, yang mungkin juga harus bisa melengkapi untuk dunia arsitektur ini akan menjadi pijakan ataupun rumah buat saya sendiri. Kita semua cari uang, kan? Tapi buat saya nyaman, juga ilmu berguna itu ataupun ilmu bermanfaat itu penting ya kan buat saya terapkan.